Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 3 Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas Negeri Surabaya akan melakukan PPL siklus 2 di SMA Negeri 2 Watopute kelas 10 Anggrek pada materi pokok sumber energi alternatif menggunakan model PBL berbantuan mind mapping. Kepada para dosen pembimbing dan guru pamong, terima kasih atas bimbingannya. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tidak ada yang patah hati, toh? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti aman untuk pelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan kebersihan kelasnya? Aman, Bu. Tidak ada kertas yang berserakan? Tidak ada, Bu. Bajunya sudah masuk semua? Sudah, Bu. Aman berarti ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Abdul? Nita? Hadir, Bu. Devi? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Alvin? Ayu Kalista? Hadir, Bu. Ayu Helmalia? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan tugas kita sebelumnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, silakan dikumpul tugasnya. Silakan dikumpul tugas sebelumnya. Silakan dikumpul sama ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang kumpul di depan. Ya, Bu. Oke, kumpul sama ketua kelasnya ya. Iya, Bu. Apa pelajaran kita sebelumnya? Energi terbarukan. Ya, masih ingat ya, energi terbarukan. Siapa yang masih ingat garis-garis besarnya? Kaitan dengan apa? Saya, Bu. Kaitan dengan alam dan bisa dimanfaatkan. Acungkan tangan. Sri, silakan. Saya, Bu. Oke. Jadi energi terbarukan adalah energi yang disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi untuk pelajaran kita hari ini, Ibu mau membagikan lembar pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Tolong dibagikan sama teman-temannya ya. Ya, Bu. Jadi tolong diselesaikan sesuai kemampuan kalian. Ya, Bu.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yaitu pertama, melalui pembuatan mind mapping, peserta didik dapat mendeskripsikan sumber-sumber energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeteksi transformasi energi pada produk teknologi. Kemudian yang keempat, melalui pembuatan mind mapping, peserta didik dapat menganalisis manfaat sumber energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil mind mapping yang telah dibuat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mencari sumber belajar yang relevan dari berbagai sumber. Oke, jadi sebentar ada asesmen penilaian yang sebelumnya Anda sudah menuliskan asesmen penilaian pretest. Nanti berikutnya akan kita adakan diskusi kelompok, kemudian Ibu akan bagikan LKPD. Jadi di LKPD itu nanti sudah ada petunjuk-petunjuk apa yang akan Anda lakukan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test untuk melihat kemampuan kalian hasil dari pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang paling penting adalah seperti sebelumnya kita menggunakan sumber belajar itu tidak mesti harus dari buku saja ya. Jadi tidak mesti dari buku saja, tetapi Anda bisa gunakan HP. Tapi tolong HP ini jangan disalahgunakan. Seperti pertemuan sebelumnya, ada yang foto-foto, ada yang colek-colek temannya, kemudian difoto ya. Jadi tolong jangan disalahgunakan. Nanti penggunaan HP-nya itu disimpan di tengah saja. Disimpan di tengah setelah digunakan. Kemudian tentunya kalau ada yang menyalahgunakan, ada konsekuensi ya. Jadi ada konsekuensi, nanti berurusan dengan Ibu Yeslindra, guru BK. Seperti itu ya? Iya, Bu. Ini apa yang bisa Anda sampaikan masalahnya? Ataupun apa yang bisa Anda sampaikan dari video ini? Angin ini hanya menggerakkan turbin itu atau ada kebutuhan lainnya dari turbin ini? Ada, Bu. Sebagai listrik tenaga angin. bagus sekali. Ayo Helmalia. Jadi ini untuk pemanfaatannya itu kan hanya menggerak turbin ya. Jadi turbin ini dia menggerakkan generator sehingga menimbulkan GBL ya. GBL sumber arus listrik sehingga dapat diubah kita bisa manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sumber energi terbarukan itu ada 5, tapi dari yang saya baca dari sumber lain itu energi terbarukan ada 6 guru, satunya nuklir. Oke, jadi di sini hanya 5 yang dikotak. Oke, bagus sekali. Jadi ada tambahan yang nuklir ya. Terima kasih. Siti Marta. Kita berikan aplaus sama Siti Marta. Jadi ada apa-apa yang kita dapatkan saja. Yang terlewatkan. Jadi nanti kalau kita makan di catatan-catatan kecilnya
Ayu Helmalia bertanya, dari panas bumi tadi dia menghasilkan uap. Apakah uap tadi tidak mencemari lingkungan? Ada yang bisa bantu Ibu? Asli, silakan. Jadi, uap yang dihasilkan dari inti bumi itu tidak membahayakan lingkungan. Karena sudah disebutkan tadi kalau sumber energi terbarukan itu ramah lingkungan. Jadi sudah jelas pasti uapnya tidak merusak. Jadi dia ramah lingkungan. Gimana Bu? Ya? Oke. Kita berikan apa sama Ayu Helmalia dan jadi manfaat menggunakan sumber energi terbarukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk apa? Untuk menggantikan sumber energi fosil. Oke, itu pelajaran kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membentuk kelompok, jadi tolong dibentuk kelompoknya seperti kelompok sebelumnya ya. Dan pada saat kelompok, Ibu harapkan kerjasamanya Konsepnya, kelebihan dan kekurangannya. Terus nanti contohnya juga kita tambahkan. Terus ini ini apa saja yang ditampilkan? Ada sumber energi, ada 5. Tapi versi bedanya. Ini lambang apa ini? Air. Kalau daun, bio. Oke. Nanti mungkin di sini ditambahkan, nanti di sini ditambahkan pemanfaatan angin itu dalam kipas sirkuit. Kita harus jelaskan tadi, no? Pemanfaatannya untuk apa? Ditambahkan. Nah, ini apa yang bisa tambah? Oh, ini untuk energi secara keseluruhan, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ini adalah hasil dari kelompok kami tentang mapping tentang sumber energi terbarukan. Di sini kami menuliskan sumber energi terbarukan itu bersumber dari energi matahari
api, dan energi air. Dan masing-masing dari energi ini berasal dari yang pertama dari energi matahari ini berasal dari reaksi fusi. Kemudian energi panas bumi berasal dari inti bumi, dan energi angin berasal dari alam. Energi bioenergi berasal dari bahan baku organik, dan energi air berasal dari air yang mengalir. Kemudian pemanfaatannya dari energi matahari. Energi matahari bersumber sebagai sumber tenaga surya dan sumber vitamin D. Kemudian energi panas bumi, dia mempunyai pemanfaatan yaitu sebagai pengeringan ikan asin dan budidaya jamur. Kemudian pemanfaatan energi angin yaitu sebagai pengairan pertanian dan pengeringan pakaian. Kemudian energi bioenergi. Energi bioenergi mempunyai pemanfaatan yaitu sebagai etanol yaitu sebagai pengganti bensin, dan biogas sebagai pengganti gas. Kemudian energi air ini mempunyai pemanfaatan sebagai PLTA dan irigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok lain, apakah ada pertanyaan? Ya, ayo kelompok lain. Apakah ada yang perlu ditanyakan terhadap hasil karya kelompok 1? Alvin, silakan. Ya, Alvin, silakan. Dibacakan hasilnya. Nomor 3. Jadi, bagaimana perbandingan antara sumber energi baru dan sumber energi terbarukan? Sumber energi baru adalah sumber energi yang memanfaatkan energi fosil dan yang hanya dapat digunakan sekali saja dan tidak dapat diperbarui. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah energi yang memanfaatkan sumber daya alam, contohnya matahari, angin, air, dan lain sebagainya sebagai sumber energi yang dapat selalu diperbarui sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. Oke, bagus. Ada tambahan? Oke, Bobby silakan. Sumber energi baru mengandalkan sumber daya yang habis, dan sumber energi terbarukan mengandalkan sumber daya yang tidak habis. Tentunya hal tersebut lebih baik untuk kehidupan sehari-hari ditambah dengan sifatnya yang ramah lingkungan. Oke, bagus. Sama saja ya dengan yang intinya yang disampaikan oleh Ardin tadi, sama saja. Kita berikan aplaus kepada yang sudah. Jadi mungkin dari Ibu tadi nanti kan ini membahas pemanasan global secara umum ya. Kemudian nanti tambahkan di sini yang sangat perlu untuk hari ini yaitu di sini ya, energi terbarukan. Jadi nanti mungkin ditambahkan fokus ke sini ya, energi terbarukan, sumber-sumber energi seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, dan seterusnya itu pemanfaatan nanti ditambahkan di sini. Kan fokusnya kita sebenarnya hanya di sini ya. Nah, jadi difokuskan nanti tenaga sumber-sumber tenaga terbarukannya itu pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nanti ditambahkan lagi di sini ya. Jadi energi terbarukan itu adalah energi yang diambil dari alam dan bisa dipakai terus-menerus dan tidak pernah habis. Kemudian energi terbarukan itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis dan memiliki manfaat tersendiri dan ada juga yang sama. Kemudian energi terbarukan juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Oke. Baik, terima kasih. Siapa yang bisa menyebutkan tadi Sri sudah menjabarkan bahwa energi alternatif terdiri atas beberapa sumber. Apa saja sumber-sumber energi alternatif? Alvin, silakan. Energi alternatif ya dari matahari, dari air,
angin, panas bumi, bioenergi, dan energi nuklir. Oke, bagus. Kita berikan nafas, tahan. Oke, itulah tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber energi terbarukan itu dia berasal dari alam ya. Jadi di mana kita bisa memanfaatkannya secara terus menerus. Silakan Ibu Put. Ya Bu. Serius cukup. Dikumpul. Abdul dikumpul. Cukup. Pembelajaran kita berikutnya yaitu pemanasan global. Kemudian untuk tugasnya Ibu sudah kirimkan di WhatsApp grupnya. Jadi tolong dikerjakan baik-baik tugasnya ya. Ya, Bu. Oke. Jadi Ibu harapkan nanti dikumpul sesuai jadwal. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Asik atau membosankan? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Tolong tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang ini adalah musim pancaroba. Jadi tolong Anda jaga kesehatannya. Ya, Bu. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama.